Yang sekarang kita yang penting ada gerakan baca Quran, gerakan hafal Quran meskipun hanya satu ayat, ngapalin Quran satu hari. Ada himbauan Pak ke Insya Allah himbauan pasti ada. Pada saat yang bersamaan juga kita akan membuat gerakan di kalangan siswa-siswa kita yang muslim ya. Insya Allah nanti ya 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai baca Quran. Kan tidak mengganggu jam pelajaran. Pada saat yang bersamaan ini adalah pendidikan akhlak yang sangat baik. Oleh karenanya kita akan gencarkan lakukan gerakan ini. Insya Allah kita bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Darul Quran ya, miliknya Ustaz Yusuf Mansur. Nanti bisa menggunakan satelit. Tiap-tiap kelas ada televisi dari satelit nanti, kemudian ada semacam bimbingan setiap hari, baik bimbingan hafalannya maupun bimbingan maknanya ya, supaya masyarakat juga anak-anak muda mengetahui makna Al-Quran tersebut sehingga semakin meresap maknanya dan langsung masuk ke ruang kepribadiannya dan menjadi moral dan akhlak yang baik. Pak, di Cirebon kemarin ditemukan pabrik berformalin lagi nih. Ya. Ada himbauan. Ya tentu kita berharap masyarakat juga semakin lincah ya, semakin sadar ketika ada hal-hal yang kemudian mencurigakan segera laporkan ke pemerintah, ke kepolisian, ke pihak-pihak yang berwenang. Kemudian ketika itu membahayakan, ketika itu masuk ke ruang kriminal, kita serahkan ranah kriminal, kita serahkan ke kepolisian. Yang jelas tidak boleh siapapun di antara kita melakukan tindakan buruk berupa mencampur makanan supaya awet dengan zat-zat yang berbahaya karena berbahaya bagi kesehatan masyarakat kita. Yang seharusnya orang makan pangan itu, makan mie, makan pangan yang lain menyehatkan tubuh, malah membahayakan tubuh, kan sangat berbahaya. Ingat tindakan kriminalnya, inilah keburukannya ya. Karena itu pertama saya meminta kepada semua produsen makanan untuk tidak pernah mencampuri zat-zat yang berbahaya. Yang kedua kepada masyarakat juga tolong kalau ada gejala-gejala buruk segera ada laporan, segera dimunculkan ke permukaan supaya ada tindak lanjut untuk mengantisipasi dan menyelesaikan dan mencari solusi. Pak, tol Cikopo ini kan udah jadi Pak. Cikopo ini menurut ekonominya kira-kira kecenderungan apa berapa persen peningkatan? Ya tentu plus minus ya, ada yang jadi minus, ada yang jadi plus. Ke Cirebon ini pasti plus ya, ke Subang pasti plus. Tapi yang minus itu adalah mungkin ke jalan-jalan ke Jalan Pantura yang selama ini dilalui oleh para pemudik. Tentu pasti akan lebih sepi. Ya akan mengurangi mungkin 40% berkurang atau 50% berkurang ya untuk kendaraan. Tentu saja tidak hilang sama sekali. Tapi kan ini penyelesaian atas kemacetan kan. Satu sisi menyelesaikan jutaan orang memudik, di sisi lain ada kerugian para pedagang sepanjang jalur Pantura. Tentu penyelesaiannya harus dilakukan. Di antaranya tadi Pak Jokowi juga Bapak Presiden meminta kepada pengelola jalan tol Cikopo Palimanan untuk mengantisipasi ini dengan cara ya rest area tersebut diberikan kepada mereka. Dan sudah janji, sudah komitmen bahwa rest area ke depan akan disediakan untuk mereka. Jam kerja PNS Pak, tadi kan udah ada himbauan dari Menpan disesuaikan gitu ya. Ya biasanya 1 jam dikurangi. Tidak akan mengurangi Pak. Oh tidak lah, insya Allah 1 jam dikurangi ya, karena kan yang asalnya ada jam istirahat siang, makan dan lain-lain jadi tidak ada. Jadi ketika dikurangi 1 jam, ya paling tidak memberikan istirahat, memberikan kesempatan untuk pulang lebih dahulu supaya kumpul dengan keluarga dan buka puasa bersama di keluarga. Dan kemudian ketika masuk kerja juga ada yang asalnya jam 7:30 jadi jam 8 ya, jadi jam 8 setengah jam. Yang asalnya jam 4 pulang menjadi jam 3:30. Betul lagi Pak, mengenai kekeringan sekarang di Kabupaten Cirebon ada daerah yang kekeringan ya, karena nggak masuk gilir airnya dari itu dia kan, ketika hujan kebanjiran gitu kan, ketika kemarau kekeringan. Tentu kekeringan sudah ada tapi tidak parah ya, tidak parah seperti beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2008 2009 kan cukup parah, tapi sekarang nggak parah ya, biasa. Upayanya tentu upaya dalam jangka jauh, jangka panjang kita akan segera mengoperasikan bendungan Jati Gede.
hal ini sudah beroperasi, insya Allah hal tersebut tidak terjadi dan akan bisa Sebenarnya diselesaikan. itu 60 situs yang mau dipindahkan Pak dari Jati Apa? 60 situs yang ada di Oh kalau itu sih udah ada penyelesaian. Yang namanya situs, yang namanya segala macam sudah ada langkah-langkah untuk diselesaikan. Jangan khawatir lah ya. Makanya kita tidak mungkin melakukan penggenangan air tanpa menyelesaikan segala persoalan yang harus diselesaikan. Pak, satu lagi Pak, terkait tol yang dari Bandung ke Cirebon tuh Pak yang akan connect sama Cikoko gimana, Pak? Sedang berjalan, Kapan sedang berjalan. Mudah-mudahan 2017 akhir atau 2018 awal bisa kita selesaikan. Ya, insya Allah. Gitu ya, oke.